Valuasi itu penaksiran nilai Nah, gimana cara valuasi? Cara paling yang gampang adalah kita menggunakan ada banyak teori ya, ada DCF, mungkin nanti di grup saya kita jelaskan DCF mungkin. Tapi yang paling gampang adalah, yang paling mudah adalah menggunakan tingkat bunga dari imbal ORI atau surat berharga negara atau apa ya itu, obligasi negara. Jadi katakanlah 7%. Nah, kan ini tingkat yang tanpa resiko, 7% tanpa resiko, maka kita samakan aja contoh tanah ya. Tanah ini kalau disewakan 10 juta atau 7 juta aja, 7 juta disewakan, maka harga beli cuma boleh harga beli wajarnya 100 juta gitu. Ini kalau ini valuasi, ini kisaran valuasi. Dan dari sini kita tahu yang penting adalah satu suku bunga. Yang penting dari valuasi satu suku bunga, yang menentukan valuasi satu suku bunga. Kemudian kapan dapat, ya, maksudnya kapan dapat itu. Contoh suku bunga. Maka suku bunga ini makin turun, bunganya makin turun, maka harganya makin mahal. Dari sini, teman-teman ini sudah paham belum ini? Jadi intinya valuasi itu penaksiran harga, penaksiran nilai. Dan contoh yang kita jadikan standar adalah suku bunga dari yang tidak berisiko, yang tentu saja tidak berisiko, deposito, terus obligasi negara, obligasi ORI, terus suku negara kayak gitu kan tidak berisiko. Maka itu yang menjadi benchmark atau menjadi pacuan, menjadi patokan kita menilai sesuatu. Contoh tanah, kita mau beli tanah ya, jadi dia tanah ini atau rumah ini kalau disewakan itu setahunnya dapatnya 7 juta. Nah, kalau kita bandingkan dengan tingkat suku bunga tanpa risiko, maka harga kita harusnya belinya itu di harga 100 juta. Gitu. Itu maka dibilang murah. Dibilang murah atau mahal itu. Kalau kita ditawari di bawah 100 juta, contoh ditawarinya 30 juta. Nah, ini berarti dianggap murah. Ini 30 juta itu dianggap murah. Kalau contoh kita ditawarinya 200 juta, maka itu mahal. Nah, gitu. Murah atau mahal tergantung itu. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan teman-teman. Ini terkait valuasi, bagaimana nanti kita menentukan harga. Ini penting sekali karena ketika kita mau berinvestasi kan, kalau kita mau investasi sebaiknya kan kita mau memilih di harga yang paling murah. Nah, ini bagaimana cara kita itu tahu ini murah beneran apa cuman yang disampaikan oleh penjualnya. Oh, ini lagi murah. Nah, supaya kita tidak terjebak dalam harga itu. Silakan. Ada pertanyaan mungkin? Bertanya terkait dengan valuasi. Ini ada yang nanya. Ada yang nanya bagus, kalau beli properti berapa rasio harga imbal hasil yang wajar? Nah, jadi wajar itu kita kembalikan lagi ke tingkat
imbal hasil dari investasi yang tanpa resiko. Contoh, kalau kita tanpa resiko tentu saja ORI ya, karena obligasi negara. Jadi bisa ORI, kemarin tanya Kak Ismi itu, atau sukuk negara dan lain-lain. Nah sekarang itu kisarannya dia setahun 7%. Maka kita kalau beli properti kita pakai ini 7% itu. Gitu. Oke, silakan teman-teman. Nah, tapi ini ada yang unik kalau dibeli properti adalah dibeli properti itu sangat berhubungan dengan suku bunga. Jadi sangat bertinggal berlawanan dengan suku bunga. Kalau suku bunga turun, maka properti harganya naik. Kalau suku bunga naik, maka properti turun. Kenapa seperti itu? Karena sebagian besar orang itu beli propertinya dengan utang, dengan KPR. Nah, ketika suku bunga turun, maka biaya kredit turun. Karena biaya kredit turun, maka yang bisa beli properti makin banyak, sehingga harga naik. Ya. Nah, ketika suku bunga naik, contoh sebelum 2008, itu kan suku bunga Indonesia sekitar 8-12%. Maka harga properti turun. Maka bude saya itu beliau itu untungnya kenapa? Karena ketika beliau belinya ketika suku bunga lagi tinggi, jadi harga properti rendah. Sekarang setelah 2009 kita berada dalam fase siklus suku bunga rendah, maka harga properti lagi tinggi gitu. Ya kayak di Bali itu ya. Di Bali kan kemarin sempat, tapi kalau di Bali itu harga-harganya naik tinggi itu karena sejak aturannya dari pajak itu loh, Bam. Oh gitu, dinaikkan ya. Jadi kacau balau di situ. Iya. Padahal kalau dulu di Bali untuk invest properti itu sangat potensial sekali. Tapi sekarang enggak, sekarang sedang jatuh-jatuhnya. Iya. Oke. Ika ini tanya, kita semua, bukan pertanyaan ini kayak ini pernyataan ini. Kita semua masih sibuk kuliah di FK, Bram, sudah sibuk belajar beginian. Ini pertanyaan, ini pernyataan ini kayaknya. Baik. Jadi ya, memang ini teman-teman rasanya kayaknya agak ini dengan topiknya ini ya. Memang saya akui topiknya cukup berat ya. Dan boleh nggak nih kita intermezzo sedikit. Bram ini mempelajari ini tuh ada buku acuan nggak sih sebenarnya yang mungkin bisa dipakai teman-teman untuk memulai. Kalau saham ada, kalau yang lain ini dari banyak buku. Dari banyak buku. Kalau saham dari bawah sekali ada. Iya, kalau saham dasar banget pun ada ya. Banget aja. Sampai yang anak-anak SD, SMP itu kita paham ada. Oh, aduh, iya. Nah, teman-teman ini kita masih mau lanjut untuk pembahasan tentang investing yang sampai valuasi nilai ini sampai seperti sejauh apa? Atau kita mau yang apa ya istilahnya yang lebih simpel kalau boleh dibilang lebih simpel. Ini ada satu itu lagi, mungkin terus kita masuk ke yang langsung ke itunya. Ini ada satu materi lagi sebenarnya, nanti teman-teman biar